Apapun yang merusak di kaki Gunung Ciremai, mau siapapun, mau yang disebut orang besar, orang kecil, saya akan tetap bersikap konsisten melakukan tindakan. Mengganggu ekosistem, merusak air, membuat gunung menjadi terancam, menimbulkan bencana, saya pasti mengambil tindakan. Yes ya, nah ini di kaki Gunung Ciremai nih, nambang batu, tuh tingali. Ini disangka aja saya tidak akan diam-diam, saya diam-diam sampai ke sini. Nah, pokoknya begini saja, siapapun yang merusak di kaki Gunung Ciremai, mau siapapun, mau yang disebut orang besar, orang kecil, saya akan tetap bersikap konsisten melakukan tindakan. Apapun kegiatannya yang itu mengganggu ekosistem, merusak air, membuat gunung menjadi terancam, menimbulkan bencana, saya pasti mengambil tindakan. Abah-abah ini akan saya angkut, saya bawa jauh, siaku aing siata. Ini abah, kenapa sampai ketahuan sama saya? Oh, mangga bapak nang adadak cenah. Ini Pak Deddy mah kalau sidak teh tidak pernah memberitahu katanya. Padahal kalau sidak tuh ngabarin dulu biar bisa kabur sebelum datang. Pak Guru juga sama. Abdi perangkat desa pada Beunghar, Pak. Desa Beunghar, oh pada Beunghar. Kuningan. Pohon. Ari kan tos Kuningan ya galian batu terus lami. Pasawahan ya Pak kelebetnya Pak. Mohon, kang teh kan tos Kuningan teh ya galian batu ya. Mohon. Tas lami aya. Tong siun. Mohon aya Pak. Rata-rata takut. Aya. Mohon. Sudah beroperasi lama. Mohon tapi tos ditutup. Kiraha ditutupna? Nya waktu kapungkur kan booming nu di Batu Kuda teh Pak. Mohon. Karena tapi ya engal kena ya kena galiannya di bawah. Kirang uningan. Makasih Pak. Bapaknya itu mau jalan-jalan lagi. Iya, terima kasih. Bapak sehat selalu ya Pak Iya, ya. sama-sama. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para Adam Jeep Lover. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di Adam Jeep Channel, di podcast Adam Jeep. Nah kali ini kita akan membahas masih seputar Bapak Aing yang makin brilian, makin cerdas, makin agresif, makin semangat untuk merombak Jawa Barat untuk lebih baik lagi dalam hal apapun. Terutama Bapak Aing begitu peka dan sensitif untuk menumpas, menindas yang merusak alam dan beserta ekosistem yang bisa membahayakan kepada peradaban manusia, khususnya di wilayah Jawa Barat ya guys ya. Kita lihat tadi, Bapak Aing sidak langsung ke lereng Gunung Ciremai. Ciremai ini gunung yang sering dipakai di film-film kolosal ya. Karena emang Ciremai ini digadang-gadang sangat kental berbau mistis. Ada yang di dalam Gunung Ciremai ini kerajaan siluman lah, negara siluman dan segala macam ya. Tapi ada aja orang penambang ilegal yang niat merusak ekosistem hanya demi meraup keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Untung lagi-lagi Bapak Aing tuh emang luar biasa. Keren, bener. Saya dukung Bapak Aing dalam memberantas. Karena kenapa? Ingat guys, hutan, alam, pepohonan, ini bagian dari paru-paru dunia. Kalau seumpama hutan ditebang, digunduli, digali tanahnya, kebayang nggak? Berarti pencemaran udara, belum lagi resiko banjir bandang dan segala macam. Udah pasti rusak. Nah, kita lihat terobosan Bapak Aing lagi gencar-gencarnya menindas, menumpas, menghancurkan para orang-orang yang merusak alam, yang merusak ekosistem. Bayangkan, di mana-mana yang namanya tambang, yang namanya eksplorasi dari perut bumi dan segala macam, itu harus melalui proses rumit perizinannya, termasuk AMDALnya. Karena pasti akan ada dampak lingkungannya seperti apa nanti ke depannya. Kayak kita lihat kasus di Aceh, di Sumatera ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Itulah akibat hutan gundul, penebangan besar-besaran tanpa ada peremajaan atau reboisasi. Akhirnya ratusan ribu masyarakat harus melayang, disapu oleh banjir bandang. Nah guys, pokoknya pantengin terus di channel Adam Jeep. Oh iya nih, buat YouTubeholik semua, buat para crazy rich, para bilioner, yuk buruan gabung bersama Adam Jeep. Cuman klik gabung, klik channel Adam Jeep, ada tulisan gabung, gabung langsung di situ. Karena kenapa? Ada konten-konten yang berbayar loh guys. Tapi itu sangat murcek banget. Banyak sekali konten yang memberikan edukasi, konten yang memberikan sebuah solusi di saat kita punya problem dan masalah yang belum terpecahkan. Dan konten-konten berbayar Adam Jeep, konten-konten yang insya Allah tidak ada di channel manapun, tidak ada di platform manapun. Murah kok guys, mulai dari 9.900 per bulan. Tapi manfaatnya insya Allah banyak buat kita. Karena Adam Jeep membuat konten-konten berbayar bukan hanya sekedar konten, tapi melalui riset, fakta, data, analisa, survei di TKP. Kita melihat dari populasi peradaban manusia hingga prosesnya panjang untuk memutuskan hingga membuat konten-konten tersebut. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut lagi nih ya guys ya. Tadi Bapak Aing lagi sidak di wilayah Gunung Ciremai, Cirebon, Kuningan ya, antara Cirebon dan Kuningan Gunung Ciremai tersebut. Sekarang Bapak Aing lagi menumpas tambang emas di wilayah Jawa Barat juga nih. Waduh, pokoknya Bapak Aing mah keren. Segala sesuatu yang bakal merusak alam, merusak ekosistem, pasti Bapak Aing gercep untuk menumpasnya. Karena kenapa? Demi kemaslahatan umat, demi populasi dan peradaban umat manusia, khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia lebih baik ke depannya dan tidak terancam punah. Ingat, dengan adanya alam rusak, tidak kemungkinan peradaban manusia pun bisa rusak dan terancam punah. Yuk kita lihat Bapak Aing sidak di daerah operasi tambang khusus eksplorasi produksi emas. Kita lihat ya guys. Pernah dengar cerita? Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Manajemennya siapa? Bosnya siapa bosnya? Hah? Mana? Ya Pak. Kalau dia Bapak biasa rumah Nah, ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok Pak. Yang Bapak, hutan? Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ini itu udah tanah milik CKP, terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita izin. Oh belum Bapak. Belum, maksud saya gini loh Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak izin, mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah Yuk CKP yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Saya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya doraka sama leluhur saya. Amin. Sami Pak, abdi gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi saya bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Kalau ini nanti, ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon in leach. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian bolnya sampai minimal 200 mes, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan sianida. Sianida loh Pak. Betul. Buang sianidanya kemana? Nah, Jujur aja guys, saya begitu kagum dan bangga sama Bapak Aing KDM nih ya. Mau perusahaan itu skala kecil, mau perusahaan itu skala besar, hingga di belakangnya ada pejabat, pangkat yang membackingi perusahaan tambang tersebut. Bodoh amat, sama Bapak Aing tetap dilibas, tetap dihancurkan, ditutup, disegel apabila tambang tersebut pertama ilegal, merusak alam dan merusak ekosistem yang membahayakan untuk peradaban manusia. Wah, saya dukung banget nih. Bayangkan Bapak Aing kalau jadi presiden RI nanti ya,
Kayaknya hutan-hutan di Indonesia itu bakal selamat. Alam-alam yang tercemar itu bakal steril, aman. Kalau Bapak Aing jadi presiden. Keren nggak? Ini baru pemimpin, guys. Kita lihat. Kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya, Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati itu masyarakat dari menambang, mohon maaf, walaupun tidak ada izin. Nanti habis itu, habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Oke guys, tuh kan. Emang beda Bapak Aing mah. KDM memang luar biasa. Ini adalah pemimpin yang memiliki suri tauladan, pemimpin percontohan, walaupun masih di level gubernur. Karena saya juga kalau seumpama jadi wali kota, jadi gubernur, saya udah pasti satu frekuensi, satu visi, satu misi dengan Bapak Aing. Karena kenapa? Rakyat harus bahagia. Udah terlalu lama rakyat Indonesia ini menderita. Jadi, mari kalau kita jadi pejabat, kalau saya jadi pejabat, saya akan prioritaskan 95% pengabdian saya untuk kebaikan umat, masyarakat, dan rakyat. Karena kenapa? Kita ciptakan gimana caranya rakyat itu bahagia, finansialnya stabil, ekonominya naik secara berjamaah, bukan sampai jomplang. Ini kan jomplang saat ini. Yang miskin makin melarat, makin belangsak. Yang kaya makin ningrat, makin mendekati statusnya konglomerat. Kesenjangan sosial ini yang harus cepat direhabilitasi, guys. Makanya anggaran negara, duit negara lebih baik dihabiskan buat kebutuhan rakyat dan negara dan perbaikan ekonomi masyarakat dibanding dirampok, digarong oleh segelintir orang atau sekelompok orang, sekelompok oligarki. Kita lihat tadi Bapak Aing, ya kan? Tambang emas loh. Yang udah jelas pasti anggarannya gede nih. Ya kan? Udah pasti anggarannya gede ini. Tapi sama Bapak Aing apabila membahayakan ekosistem, merusak alam, dan cenderung menyengsarakan rakyat di sekitarnya, Bapak Aing gak segan-segan langsung menutupnya. Inilah pemimpin seperti ini. Saya mungkin bisa ngasih clue buat saudara-saudaraku di NKRI ya. Pemimpin yang baik, pejabat yang baik cuma satu. Dia tidak bisa disuap dan tidak bisa dirangkul oleh cukong-cukong pengusaha. Karena jelas, data, jejak digital, walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua, kalau namanya pemimpin, pejabat, bisa digandeng, bisa dirangkul oleh cukong, oleh konglomerat, oleh pengusaha, dijamin. Hanya proses waktu, dia akan menjadi pengkhianat bagi rakyatnya. Karena kenapa? Dia hanya memikirkan dia, keluarganya, dan oligarki timnya. Seperti itu. Jadi jelas keren kan Bapak Aing. Semoga Bapak Aing cepat jadi presiden RI ya. Oke, kita lanjut nih guys. Kalau kita berbicara undangan ya, paling kita banter undangan itu beda RT, beda RW, beda kampung, dalam kota, luar kota juga jarang ya. Tapi Bapak Aing datang ke undangan pernikahan langsung ke Tapanuli Utara. Ke Medan sana, ke Batak sana. Wah. Dan Bapak Aing walaupun level kapasitasnya sebagai pemimpin di wilayah provinsi, khususnya Jawa Barat, tapi udah harum seluruh Indonesia. Inilah yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Fakta, data, dan kinerja. Ya kan? Semua nyata bahwa ini diperjuangkan untuk masyarakat. Yuk kita lihat guys cuplikannya. Satu gereja mendadak kaget, Deddy Mulyadi datang bawa kebahagiaan. Deddy Mulyadi kembali bikin heboh pas kemarin datang ke Sumatera. Dia tiba-tiba ajak turun semua bupati untuk mendadak kondangan. Entah kondangan siapa yang dia datangi, yang jelas semua orang mendadak bahagia karena kedatangannya. Oh, ada yang kawinan? Iya. Boleh ke undangan sini? Boleh. Kondangan di sini ngisi amplop nggak? Misi amplop. Wah, ngisi amplop kita kondangan dulu lah. Aku kondangan jauh sampai Sumatera Utara. Tapanuli Utara aku tempatin bupati, sekarang kondangan katanya di depan. Di gedung ini. Gedung gereja. Gereja. Oh, saya. gereja hajatan ya. Iya. Oh, ke undangan. Batak. Ada organ tunggal nggak? Siapa yang hajatan?
Ini hajatan satu kampung saya ini. Yang hajatan siapa? Mana izin pesta ini? Nyimpan keundangannya kemana? Nah, ini saya ikut kondangan. Banyak yang kondangan banyak. Banyak yang kondangan. Kamu kondangan. Ini Bupati Cianjur. Wali kota. Depok. Ya. Dirut BJB. Dirut BJB harus kondangan. Kau jangan kecil lah. Banyak. Semuanya. Bang Jabar. Nah, coba kita lihat ya guys, bayangkan nih, Bapak Aing ini dari sisi etnis, suku, dan budaya ini kan dari Sunda. Datang ke Tapanuli, ke Medan, ke daerah ranah Batak ya istilahnya bisa. Tapi sudah bisa mencair, menyatu. Karismatiknya dapat, feelnya dapat, chemistry-nya dapat. Bisa membaur dengan masyarakat Batak di sana di Tapanuli. Bayangkan, ini masih jadi gubernur loh. Bapak Aing dimanapun berada. Kita lihat di Aceh kemarin, di wilayah-wilayah Sumatera yang kena musibah banjir bandang. Rasa empati, rasa kepekaannya itu tinggi. Hingga lihat tadi datang ke undangan pernikahan kan, yang diadakan, yang resepsi pernikahannya diadakan di sebuah gereja. Bapak Aing membaur, benar-benar ngeplur, benar-benar nyatu dengan masyarakat Batak. Ini keren. Ini yang harus kita jaga, bahwa aneka ragam suku dan budaya Indonesia yang harus bisa mengikat, menjadikan Indonesia makin harmonis. Kita tidak ada kesenjangan antar etnis suku, justru kita makin satu kompak. Suku Sunda ketemu suku Batak tuh, indah kita ngelihatnya. Bapak Aing ngamplop tadi, wah, emang harus seperti itu guys, harus seperti itu. Karena Indonesia ini negara kaya, kita itu negara luas, dimana kita analoginya harus seperti sapu, jangan jadi lidi. Sehebat apapun, sebanyak apapun pulau-pulau di Indonesia, provinsi di Indonesia, kalau analoginya kita jadi lidi, maka kita hancur. Tapi kalau kita jadi sapu, maka kita akan kuat. Tapi sapu itu perlu diikat jadi satu. Itulah Bapak Aing itu. Kalau dianalogikan menjadi simpai. Simpai ini kalau di bahasa sapu itu ya, kalau di Sunda, simpai itu tahu kan sapu lidi? Kan ratusan lidi atau ribuan lidi dijadiin satu menjadi sapu. Yang mengikatnya namanya simpai. Nah itulah Bapak. Kita lihat lagi guys. Mak sini. Bawa itu jualannya. Wah, sini. Sini duduk. Orang mana Ma ini? Orang Tarutung ini, Pak. Orang Tarutung ini. Tarutung kabupaten mana? Tapanuli Utara. Siapa bupatinya? Jadi Karipang Tawaran. Kenal Ma? Mana? Oh iya. Punya suami. Sini simpan. Punya suami enggak? Belum meninggal, Pak. Oh, meninggalnya kenapa? Meninggal sakit. Sakit. Sekarang menjanda. Iya, Pak. Setiap hari jualan di sini. Iya, Pak. Berapa sehari? Kadang mau 100, kadang mau 70.000, Pak. 70.100 itu modalnya apa untungnya? Untungnya, Pak. Untungnya dapatlah 100. Besar lah kalau dapat 100. Tapi harus dijajakan ke sana kemari, Pak. Kesana kemari maksudnya Ke kemana? terminal, ke mobil. Gitu. Oh maksudnya jualannya ada ke terminal, ada ke mobil, rajin ke gereja. Saya Muslim. Oh muslim. Punya mukena, Punya, Pak. punya sajadah, Udah laku. udah lapuk. Jadi orang sini banyak muslim. Banyak, Pak. Banyak muslim. Emak namanya siapa? Nur Baiti, Pak. Oh, pantesan namanya Nur Baiti, Nur Cahaya. Oh, emak menjadi cahaya hati saya hari ini. Oh, Nur Baiti ya. Marganya apa? Rang putih, Pak. Hah? Rang putih. Marganya rang putih. Marga saya rambutan. Udah dapat duit berapa sekarang? Baru 30.000, Pak. Dari jam berapa? Dari jam 12 tadi. Oh, baru datang. 35.000. Oh, baru datang. Baru datang. Saya buat nanti di jalan.
Ini berapa harganya? Ini berapa, Mak? 15 Pak. Ini berapa? 15. 150.000. 15.000 Pak. 15.000. Aku tawar 100.000, dikasih tidak? Dikasih Pak. Dikasih. Ini berapa ini? Betul Pak, 15.000. Saya tawar 200.000, dikasih? Dikasih. Pak. Ini berapa ini? 10.000 Pak. Oh, 10.000. Ini berapa? Iya Pak, 10.000. Nah, aku tawar 200.000, boleh? Boleh. Enggak ya? Bayar. Bayar. Ini ada. Ya, tenanglah. Tenanglah nenek. Nah. Ini. Terima kasih banyak ya. Sebentar lagi kan puasa. Iya Pak. Ini buat beli mukena sama sajadah. Ya Allah, terima kasih banyak. Bapak emak mau punya suami? Enggak lagi Pak. Kalau dikasih suami direktur mau? Mau nggak? Yang sebelah. Oke guys, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep, masih seputar Bapak Aing KDM, pemimpin dan gubernur di ranah Sunda di Jawa Barat ya, yang menjadi kebanggaan masyarakat Jabar. Kita lihat di cuplikan terakhir Bapak Aing masuk ke tanah Batak, ya kan, ke daerah Tapanuli, Medan. Wow, Bapak Aing di situ ibarat kata bisa beradaptasi, menyatu, memperlihatkan kasih sayang, kepedulian, hingga ngamplop nggak nanggung-nanggung tadi ngamplopnya ya kan. Pejabat-pejabat pemerintahan Jawa Barat tadi disuruh ngamplop di acara pernikahan warga Tapanuli tersebut. Indah banget guys, kebersamaan, kekompakan. Walaupun kita beda etnis, beda budaya, beda agama, tapi bukan menjadi halangan untuk membangun sebuah keharmonisan dan kebahagiaan antar umat ya. Bapak Aing emang keren. Ada yang orang bilang Bapak Aing adalah gubernur Nusantara. Emang jujur, gubernur tapi rasa presiden. Itulah yang tercetus oleh masyarakat Indonesia saat ini yang menilai tentang KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Wah, keren pokoknya. Oke guys, YouTubeolik semua, pantengin terus, ikutin terus channel Adam Jeep, selalu stay tune ya di Adam Jeep channel YouTube atau Adam Jeep 99. Dan jangan lupa buat kakak-kakak, adik-adik, abang, mbak, ayu, kakak, teteh, pokoknya semua lah saya sebut. Mohon bantu support channel Adam Jeep agar makin baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, dan komen juga share-nya ya. Terutama buat kakak-kakak yang udah menjadi orang-orang atau manusia merdeka, atau para crazy rich, para bilioner, para triliuner, para miliarder. Bantu dong. Dengan cara apa? Dengan cara membeli super chat, super thank, tanda terima kasih di channel Adam Jeep, atau langsung klik gabung. Karena dengan gabung di channel Adam Jeep banyak sekali konten-konten yang sangat penting untuk kehidupan kita, yang insya Allah bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat YouTubeolik semua. Dan bakal ada nanti para bestiku dimanapun berada yang ikut gabung di grupnya Adam Jeep. Nanti bakal ada satu level, yaitu di Black Diamond Adam Jeep. Bisa kolaborasi, bisa ngonten bareng, bisa sharing, curhat untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi di semua aspek problematika kehidupan bersama Adam Jeep. Guys, ikutin terus, langsung klik gabung ya. Hanya mulai dari 9.900, murah kok. Karena nanti bakal ada lagi tunggu konten-konten yang berbayar yang dijamin tidak ada di channel manapun, tidak ada di platform manapun, hanya ada di channel YouTube Adam Jeep 99. Pokoknya ingat, problematika apapun, siapapun, besti-bestiku, saudara-saudaraku semua yang pingin di podcast bersama Adam Jeep, ayo. Ingat, manusia semua punya masalah.
Jangankan kita, jenazah aja masih ada masalahnya. Masalahnya apa? Dikuburnya harus sama manusia. Berarti masih melibatkan sumber daya manusia untuk terjadi proses pemakamannya. Itu jenazah aja. Apalagi kita masih hidup, ya kan? Silakan hubungi Adam Jeep. Masalah apapun, mau percintaan, ayo membahas rumah tangga. Ayo mau menyelesaikan semua problematika dalam kehidupan apapun, hubungi Adam Jeep. Kita pecahkan bersama. Mohon maaf, Adam Jeep bukan orang pinter. Adam Jeep orang yang banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi satu, Adam Jeep selalu ingin belajar, dan lebih baik lagi. Yuk, ingat guys, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau orang bilang, saya masalah banyak, udah frustasi dah, udah mentok. Bukan. Cuman dia sudah berhenti di tengah jalan di saat solusinya belum ditemukan. Jadi sekali lagi statement Adam Jeep, semua masalah, seberat apapun, serumit apapun, mau pribadi, sosial, rumah tangga, percintaan, dan segala macam, selalu ada solusi jitu dan cerdas solusinya. Kenapa orang banyak yang frustasi hingga bunuh diri, mengakhiri kehidupannya hanya gara-gara masalah yang tidak ada kunjung selesai, tidak ada titik temu untuk penyelesaiannya? Karena dia belum menemukan orang yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, dan dia udah berhenti di tengah jalan dikala solusi buat masalah pribadinya, masalah keluarganya, masalah bersosialnya belum ditemukan, dia udah frustasi dan udah menutup diri. Nah, seperti itu. Ingat, kita harus semangat. Cari banyak sekali peluang-peluang yang akhirnya kita bisa menjadikan booster mood. Semangat, move on, dan bangkit. Ya, seperti itu YouTubeholic semua. Terima kasih banyak buat para Adam Jeep lovers, para bestie semua guys. Dimanapun berada, Adam Jeep selalu doain YouTubeholic semua sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah, dan disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasi YouTubeholic semua. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.